Bingung ya, ini mobil harganya setengah M lebih, umurnya hampir 1 dekade, dan mobilnya nggak gede, mobilnya sempit. Tapi ternyata ini mobil laris. Makanya kita penasaran, kita cobain langsung Mazda CX-3 Pro with Auto Exit. Oke guys, selamat datang kembali di Autonet Max dengan saya Satria Katana, dan di sebelah saya sudah ada sebuah Mazda CX-3 Pro Auto XC. Ya kalau kita ingat-ingat lagi ya, Mazda CX-3 ini umurnya ya udah tua. Kita nggak usah ngomong berumur lagi, udah tua ini mobil. Ini mobil pertama kali muncul 2014. Belum langsung dijual, dijualnya di tahun 2015 akhir untuk model year 2016. Jadi bisa dikatakan mobil ini tuh ya 1 dekade lah ya, 10 tahun di akhir tahun ini. Dan belum dapat pengganti sama sekali. Modelnya begini-begini aja sejak pertama kali dijual di Indonesia, sampai yang sekarang ya seperti ini, nggak berubah. Tapi ada satu fakta menarik, selain Mazda CX-5, CX-3 itu adalah model kedua yang terlaris. Jadi CX-5 nomor 1, nomor 2-nya CX-3. Mungkin ganti-ganti nama Mazda 3 ya lah ya. Tapi Mazda 3 emang jualannya nggak segede mobil ini, nggak sebanyak mobil ini. Bahkan, kalau kalian ingat, waktu zaman-zaman abis COVID, mobil ini tuh langka. Orang yang inden sampai setahun. Bayangin, orang kepengen beli mobil subcompact tapi harus nunggu 1 tahun. Dan mereka mau, mereka masih pada nunggu. Jadi kita penasaran sih, kenapa kok mobil ini itu bisa masih dicintai dengan usianya yang sudah 1 dekade. Dan ngomong-ngomong mobil ini adalah tipe tertinggi dari Mazda CX-3 yang dijual di Indonesia saat ini. Menggunakan basis mesin 2000 dari tipe Pro yang sebelumnya, tapi sekarang dengan embel-embel Auto XC. Apa aja berbedanya dengan tipe Pro? Apa aja elemen Auto XC yang tambahin? Kita akan kupas di video ini. Pertama kita bahas secara looks atau tampilan sendiri atau desainnya ya. Kalau kalian perhatikan, dia menggunakan warna aero grey metallic ya. Dengan sekarang sebenarnya bukan yang di tipe ini, yang sebelum-sebelumnya juga dia udah pakai sekujur warna-warna glossy ya, di grillnya, di bagian depannya, di claddingnya. Tapi yang versi Pro Auto XC ini makin spesial. Karena kalau kalian iseng, kalian bisa cek ke websitenya Mazda Jepang. Itu ada satu tipe spesial namanya Vivid Monochrome. Atau Vivid Monotone kalau nggak salah. Nah, tipe Vivid Monotone ini diadopsi ke Pro Auto XC ini. Jadi kalau kalian lihat eksteriornya, interiornya, permainan warnanya, ini plek-ketiplek dengan tipe Vivid Monotone yang ada di Jepang. Atau kalau di Thailand, tipenya setara dengan tipe 2000 Signature. Dan kalian harus ingat, sekarang mobil ini sudah tidak rakitan Jepang. Jadi sejak 1-2 tahun yang lalu, Mazda itu memutuskan untuk merakit mobil ini full di Thailand dan juga Meksiko. Kita kedapatan yang versi Thailandnya. Nah, seperti yang saya singgung, saya mau bahas perbedaannya. Yang pertama, nih, ada merah-merah di grillnya. Ini kayak, apa ya, kayak pin gitu ya. Kalau kalian lihat anggota pejabat kita DPR gitu, pakai pin. Atau mungkin ada orang-orang yang kerja di satu brand, dia pakai pin. Ini kayak sebuah pin gitu. Kalau di tipe CX-80 tuh ngomongnya insignia gitu ya. Nah, bagian depan sebenarnya nggak ada perbedaan gimana-gimana banget kecuali di bagian ini. Dan ini juga plek-ketiplek dengan yang versi Kuro. Akan sedikit berbeda kalau kita lihat ke bagian sampingnya. Di bagian samping yang kentara, kalau kita ngomong tipe-tipe Auto XC, tentunya dia dapat wheel nut atau dia bautnya ini diganti yang warna merah seperti ini. Velgnya dia sama seperti yang Vivid Monotone yang ada di Jepang sana ya, dengan ukuran 215/50R18. Ringnya gede, bannya tipis, dan dia pakai ban dari Toyo. Pantas mahal sih ya. Kita lihat ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini perubahannya lebih banyak. Pertama, dia dapat rear spoiler di bagian atas seperti ini yang bentuknya itu kayak split gitu ya. Cakep sih di sini, dan warnanya hitam setara dengan warna shark fin antenanya warna hitam juga, dan juga atapnya juga sama-sama warna hitam. Plus di sini di bagian bawah dia kasih ornamen warna merah seperti ini. Yang menurut saya mending hitam gloss kalian ya. Karena mungkin nggak semua orang suka warna merah seperti ini. Bakal love and hate gitu lah ya. Dan biar mempertegas
tipe khusus, dia ada emblem Auto XC di bagian belakangnya seperti ini, kamera mundur juga ada, sensornya belakang juga ada, dan di bagian bawah dia juga menggunakan muffler dari Auto XC. Premier muffler lah kalau bahasanya mereka. Nanti kita akan detailin lah masing-masing ini kira-kira harganya berapa ya. Dan tipe ini juga punya power tailgate, dan kita udah simulasiin ya buat bawa barang seperti ini. Ini koper yang ukurannya gede, 28 masuk, ditambah dengan backpack seperti ini. Dan satu lagi yang menarik, kalau kalian buka cover di bagian bawahnya, tuh kalian kelihatan warna merah-merah di bagian bawah, itu adalah floor crossbar-nya. 1 dari 3 bar yang ditambahkan di mobil ini. Selain floor crossbar, depan juga ada yang tower bar dan juga lower bar-nya juga. Nah, sebelum kita masuk ke interior, saya juga mau nunjukin ada beberapa item di sini yang juga diganti sama tim Auto XC. Pertama, di bagian atas tentunya dia ada strut tower bar ya, warna merah seperti ini. Tentunya ini berfungsi juga untuk menambah rigidity dari mobilnya. Dan di bagian bawah juga ada lower arm bar-nya. Jadi bagian atas dikunci, bagian bawah dikunci, bagian belakangnya juga dikunci. Rasanya gimana ntar kita cobain waktu drivingnya. Dan di sini sayangnya dia nggak dikasih cover ya, tapi ini kap mesinnya sih berat banget dan pengecatannya juga bagus ya. As always lah Mazda. Dan lihat mesinnya padat banget, 2000 cc ini. Oke, jadi kita akan driving naik si CX-3 Auto XC ini dan saya mau tunjukin kuncinya seperti ini. Nah, kuncinya ini juga spesial karena si key fob-nya ini atau key cover-nya ini dibikin sewarna body. Jadi kalau kalian yang beli aero grey metallic, ini juga dikasih warna aero grey metallic seperti ini. Cakep ya. Dan ini emang udah ada sih di tipe-tipe yang lainnya. Tapi kalian kudu nambah. Nambahnya tuh sekitar, saya lupa, 1 atau 2 jutaan deh. Lumayan sih emang ya. Oke, kita mulai driving naik si CX-3 Auto XC ini. Dan sebelum kita mulai, ini menarik karena dia pakai shift knob-nya dari Auto XC ini, dia berubah. Biasanya kalau kita mau ganti gigi itu kan ada tombolnya tuh. Di sini nggak ada. Dia model yang bola seperti ini. Dan kita kalau ganti dari P ke R, itu ditekan ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi dia berpindahnya seperti ini. Oke, kita mulai jalan ya. Hal yang umum dulu ya, kita sebelum lebih jauh ngerasain bedanya dengan yang CX-3 Pro 2000 yang biasa. Pertama, kalau seperti biasa visibility ini bagus, lihat ke depan bagus, ke belakang juga bagus, dia ada head-up display juga, posisi duduknya juga kalian bisa atur sedemikian rupa karena dia jok elektrik juga ya, naik turun, maju mundur dan sebagainya juga dia sudah ada memorinya, plus setirnya juga tilt and telescopic. Jadi kalau ngomong masalah visibility dan posisi duduk atau ergonomi, Mazda mah ya Mazda gitu ya, ergonominya mah selalu bagus dan selalu dibikin driver oriented. Mesin juga sama. Kalau kalian udah pernah pakai yang mesin Skyactiv G 2000cc juga ya sama aja mesinnya. Dia mesinnya tenaganya 149 PS di 6000-an RPM, torsinya 195 Nm di 2800 RPM. Jadi emang torsi puncaknya tuh agak di putarannya nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau kalian yang suka seruntulan, nah ini mobilnya. Plus dia mobilnya juga menggunakan transmisi 6 speed. Jadi emang kalau dipakai seruntulan juga mendukung. Ada pedal shift-nya juga. Plus jangan lupa ini mobilnya compact 4,2 meter aja dengan mesin 2000 cc. Ya jelas ini pasti torsinya enak buat selap-selip ya. Nah, berikutnya kita bahas yang paling penting. Handling. Kenapa? Karena kalian tentu tahu ya, tadi item-item yang kita tunjukin ya, yang diganti di mobil ini, mulai ada tower bar-nya, ada arm bar-nya, ada crossbar-nya di belakang-belakang juga, itu diberikan untuk memberikan handling yang lebih sharp, lebih tajam, lebih fun lah. Padahal Mazda itu udah terkenal salah satu mobil yang fun, apalagi CX-3 gitu ya. Biasanya kalau cari Mazda yang nggak terlalu keras-keras banget, ya nggak akan pilih CX-3. Karena CX-3 udah terkenal kaku, keras, handlingnya juga tajam. Nah, ini dipertajam lagi dengan komponen dari Auto XC. Nah, sebelum lebih jauh kita jelasin rasanya gimana, kita mau remind dikit tentang Auto XC. Dan kebetulan, saya yang pergi ke Jepang di awal tahun ini, waktu Tokyo Auto Salon, bersama dengan teman-teman dari Auto XC. Jadi kita main ke markasnya mereka. Oh, suaranya ya.
Biasanya Mazda tuh suaranya nggak masuk, tapi karena ini knalpotnya udah diganti, suaranya jadi agak masuk. Dan buat orang yang suka performance seperti itu, suara masuk gini nggak ganggu, malah bagus gitu ya. Balik ke Auto XC itu adalah sebenarnya kalau kita ngomong OEM, nggak juga, mereka nggak ada di bawah Mazda, mereka bukan under Mazda Motor Corporation. Tapi kebetulan orang-orang yang berada di belakang Auto XC atau mulai dari pendirinya deh, itu merupakan orang-orang yang punya hubungan yang dekat banget dengan Mazda. Mulai dari engineer, pembalap, bahkan kru pit itu rata-rata masuk ke Auto XC ini. Dan mereka mengembangkan satu brand yang khusus hanya menjual parts untuk Mazda. Jadi mungkin ada beberapa brand yang aftermarket gitu, kan fokusnya menjual barang untuk beberapa brand yang lain ya, tapi kalau Auto XC khusus untuk Mazda. Dan mereka punya satu filosofi yang menarik banget. Mereka tidak mengikuti arus dari beberapa brand aftermarket yang kalau ngasih sebuah parts itu kepengennya menambah performance sampai mentok rata kanan gitu ya. Nambah berapa HP, nambah berapa Newton meter, enggak. Mereka tidak fokus pada itu. Jadi waktu kita ngobrol di Jepang dengan teman-teman Auto XC, mereka itu fokusnya itu memberikan kansei tuning. Jadi kalau filosofi mereka itu ngomongnya kansei tuning atau sensitive tuning. Jadi tuning yang mereka lakukan itu harus cukup sensitif, harus bisa dirasakan, harus bisa dinikmati sama pengguna mobilnya. Dan rata-rata orang-orang yang mau modif mobil dengan aftermarket seperti ini kan mobilnya mobil harian, mobil yang dipakai setiap harinya. Dan kalau kalian melakukan tuning pada mobil harian kalian, tentunya kalian nggak mau mobil itu mungkin menyiksa, karena mobil kalian pakai harian. Makanya mereka fokusnya mempertajam, membuat lebih fun, membuat lebih agile untuk mobil-mobil tanpa harus membuat kalian itu jadi tersiksa setiap hari. Seperti itu. Nah, kita juga pengen denger ya suara knalpotnya gimana, karena kan udah diganti nih. Kita coba masukin sport dan kita tarik aja. Ini sih suaranya lebih masuk ya dibandingkan sama CX-3 biasa. Dan performance-nya. Mobil kecil dikasih mesin 2000. Ya asik. Dan balik lagi transmisinya dia masih TC 6 speed ya. Jadi asik buat begini-begini. Kalau kalian butuh juga kalian bisa pakai paddle shift-nya. Nah, kalian bisa mainin di sini. Dan ini fun, asik banget. Atau kalian bisa mainin aja pakai seperti ini ya, pakai tuas transmisinya. Dan kalian harus ingat, Mazda ini tuas transmisinya beda dengan tuas transmisi yang lain. Biasanya kalau plus itu ke atas, di sini plus ke depan ya, karena kita kan biasanya kalau mau nambah itu narik ke belakang ini ya, dia yang narik kayak gini. Kalau mau turunin ke depan gini. Dan fine, ini mobil asik banget. Dan berikutnya kita coba belok seperti ini ya. Dan mobilnya nurut banget ini. Paling mobil FBD ya, mobil FBD dan bukan mobil yang performance yang gimana-gimana banget. Cuma ditambah part-part seperti itu, tapi rasanya jadi mobil ini nurut banget. Dan tadi kita ngelewatin jembatan kayak begitu ya, gak sampai bikin kita yang gak nyaman banget gitu loh. Masih enak gitu, masih acceptable banget, bukan yang keras banget. Tapi begitu kita pakai buat belok-belok, dia nurut. Ini poin yang memang dimaksudkan sama teman-teman Auto XC. Dan kalau kalian ya iseng gitu ya, kalian main aja ke websitenya Mazda Indonesia atau websitenya Auto XC gitu ya. Kalian coba deh, hitung deh masing-masing si part-part ini kalau kalian beli terpisah berapa. Kita kalau nggak salah udah ngitung ya, nanti kita akan coba cantumin. Kalau kita beli ketengan ya, satu-satu, itu 50 juta udah pasti lebih. Dan kalau kita ingat harga terakhir Mazda CX-3 Pro aja, yang tanpa Auto XC itu kan sekitar 509 jutaan rupiah. Itu di awal tahun ini ya, sekitar bulan 4, bulan 5. Jadi kalau kalian tambah part yang sama, ya kalian bayarnya pasti lebih mahal. Jadi kalau kalian beli ketengan ya lebih mahal. Kalau kalian kepengen dapat semua ya silakan beli yang satu paket ini aja sekalian gitu ya. Ini asik banget ya. Kalau kalian suka nyetir sih, setirnya juga ini dia sudah berlapis Nappa leather. Ini setir dari Auto XC juga.
Dan dia punya feedback yang bagus. Dia ada bobotnya ya, setirnya dipegangnya enak, dia ada bobotnya. Kalau buat belok-belok itu dia agak ngelawan-ngelawan dikit gitu ya. Jadi nggak ada feel-nya sama sekali. Komunikasi sama jalan juga bagus, kita bisa ngerasain kontur jalannya melalui getaran dari setirnya. Dan dia juga cukup presisi ya. Kita mau belokin dikit yang belok, belokin dikit lagi dia langsung belok. Oh, asik banget nih. Dan nurut gitu loh, predictable. Ini mobil CX-3 jadi kayak gini loh. Cuma karena poin-poin seperti itu tadi yang diubah tadi. Balik lagi, kita juga bahas drivingnya, ke depan kabinnya gimana. Seperti Mazda pada umumnya, ke depan kabinnya lumayan bagus juga. Tapi memang kalau dibanding sama yang kakak-kakaknya di atas, Mazda 3, CX-5, CX-60, ya ini kerasa kayak versi lebih budget gitu ya. Masih kedap, tapi suara samping, suara kolong ada sayup-sayupnya masuk. Dan kita ngomong audio, jujur aja ya, dia kan udah diganti jadi audionya JBL nih. JBL biasanya lebih cenderung buat teman-teman yang basshead, yang suka karakter yang ngebass gitu ya. Tapi waktu kita pakai di mobil ini, ya biasa aja sih. B aja nggak kayak gimana-gimana banget. Saya lebih condong langsung aja naikin ke yang Bose kayak punyanya CX-5 atau Mazda 3. Karena yang di Thailand, CX-3-nya juga dapatnya audionya Bose. Kenapa kita dapat JBL? Ya mungkin karena harga juga sepertinya ya. Nah, pedal-pedalnya juga, pedal remnya dia bisa diukur, bisa dirasa-rasain. Kalau dikit dia akan rem dikit, agak dalam dia akan rem lebih dalam. Pedal gasnya juga cukup enak dipakainya, nggak lompat. Dan dia juga untuk fitur, standar sama aja seperti fitur-fitur yang ditawarkan di CX-3 sebelumnya. MRCC yang ada di dalam paket Active Sense itu juga ada, lane departure ada, sistem cerdas berhenti sendiri, ya. SCBS itu juga masih ada, dan dia ada head-up display juga. Untuk infotainmentnya juga dia sudah model yang pop-up seperti ini, dan dia udah yang model refreshment-nya yang kotak ya, bukan yang agak melengkung kayak yang versinya Mazda 2 yang lama. Dan dia juga ada Android Auto dan juga Apple CarPlay, cuma yang wireless cuma Apple CarPlay-nya doang. Wireless charger juga dia masih ada, electronic parking brake juga ada, ABS, EBD, BA, hill start assist semuanya juga ada. Jadi untuk fitur-fitur standar semuanya sudah tersedia. Sunroof juga dia udah ada, tapi sayang lampunya masih kuning ya, lampu atasnya, dan sun visor-nya dia juga nggak ada lampunya. Begitu. Ya balik lagi, mobil udah 10 tahun, kita nggak bisa ekspektasi gimana-gimana banget untuk fiturnya. Kamera mundur aja masih yang kamera mundur biasa, bukan kamera 360, dan garisnya pun masih lurus, dia belum belok-belok. Oke, jadi kita udah nyobain langsung mobil ini, CX-3 paling mahal yang ada di Indonesia saat ini. Kenapa saya bilang paling mahal? Karena sekarang harganya 565 jutaan rupiah on road Jakarta waktu kita bikin video ini di akhir bulan September 2025. Perbandingannya, kalau kalian mau beli CX-3 yang lain, tipe yang lain, cuma yang ada itu tipe Kuro, 1500 cc, beda engine, harganya bedanya 100 juta lebih, 417 jutaan. Jadi selisihnya ya sekitar 140 jutaan. Terus dengan 140 jutaan lebih mahal, kalian dapat apa aja? Ya tadi kalian dapat beberapa tambahan part Auto XC, mulai dari strut tower bar, lalu di bagian bawah ada lower arm bar, di belakang ada floor crossbar. Terus ada wheel nuts-nya, ada di bagian dalam ada setir dari napa leather-nya, ada shift knob-nya yang bulat itu, yang ditekan ke bawah, dan berbagai perintilan yang lainnya. Nah, dengan perubahan-perubahan itu, buat siapakah mobil ini? Pertama jelas, setengah M lebih buat dapat CX-3 tentunya buat pecinta Mazda. Orang yang mungkin bukan pertama kali beli Mazda. Orang yang tentunya udah pernah punya Mazda, mungkin sebelumnya punya Mazda 2, Mazda 3, or CX-3 yang lama, kepengen upgrade, kepengen mobil yang dapat beberapa sentuhan tapi OEM, dan mungkin ya unitnya nggak banyak, jadi collectible item, dan kalian nggak pakai mobil ini untuk bagian baris keduanya. Kalian tahu mobil ini baris keduanya sempit, jadi benar-benar kalau kalian sering nyetir sendiri atau berdua dengan pasangan atau gimana, dan mungkin nggak bawa anak atau anaknya juga masih kecil, atau jadi mobil kedua ketiga kalian, ya ini opsi yang masuk akal. Plus, kalian juga suka nyetir. Harus banget suka nyetir. Karena ubahan di mobil ini full semuanya buat drivingnya. Biar drivingnya makin tajam, makin fun. Dan lagi-lagi ya,
kita lihat bahwa mobil-mobil Jepang sekarang semakin memperlihatkan bahwa mereka masing-masing brand itu punya karakter. Mazda dengan Jinba Itainya ditambah dengan Kansei tuning dari si Auto XC-nya ini memberikan sense untuk handling yang fun to drive itu lebih kuat lagi. Jadi kalau semakin kesini terlihat semakin niche. Ya mungkin karena persaingan dengan beberapa brand-brand yang lain terutama dari brand Cina juga. Bahkan kalau kita ngomong subcompact SUV atau crossover yang setara mobil ini harganya mirip-mirip itu udah nggak ada. Rata-rata di bawah 500 juta, kalau di atas 500 juta rata-rata udah segmennya lebih gede atau mungkin cuma tinggal satu. Kereta turbo aja, itu aja. Oke, kayaknya itu aja dari Auto NMAX kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman kalian, komen juga di bawah tentang mobil ini atau yang pernah punya atau masih pakai CX-3. Dan juga jangan lupa mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Auto NMAX. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!